Shalom, selamat malam. Saya Pendeta Hendra Kurniawan. Kembali lagi dalam Lilin Malam. Sebelum kita bersama-sama menutup hari kita dengan beristirahat, kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di malam hari pemberian-Mu Tuhan, saat ini kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Kami hendak merenungkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu boleh kami hayati, sehingga kami dapat beristirahat dengan nyenyak. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan di malam hari ini diambil dari Yesaya 46 ayat 3 dan 4 yang demikian firman-Nya. Dengarlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kukandung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita berpikir bahwa dampak yang paling besar dirasakan ketika masa pandemi adalah para orang tua atau para lansia? Kenapa saya mengatakan hal itu? Karena ketika kita boleh melihat dalam teori perkembangan psikologi Erik Erikson, orang-orang lansia atau orang tua itu adalah masa di mana ia memiliki integritas versus putus asa. Masa pandemi membuat para lansia semakin tidak dapat bereksplor. Kenapa? Karena pertama, secara fisik para lansia sudah rentan, mudah terkena virus, sehingga harus tetap tinggal di rumah untuk menjaga imunitas mereka. Lalu yang kedua, masa integritas sebenarnya berbicara mengenai lansia adalah masa untuk menuai. Menuai dari jirih lelah mereka ketika ia masih muda, menikmati hasil dari apa yang telah dilakukan. Tetapi pada praktek kenyataannya, hal itu tidak dapat dilakukan. Sehingga banyak para lansia yang putus asa. Yang ketiga, para lansia boleh dikatakan buta dalam teknologi. Hendak melihat, belajar tentang perkembangan zaman,
sudah boleh dikatakan geruyak-geruyuk, sehingga sulit untuk menggunakan teknologi dengan baik. Berbeda dengan anak-anak. Anak-anak yang boleh dikatakan pada masa sekarang adalah generasi Z. Ketika ia diberikan teknologi, maka ia akan cepat berkembang. Sehingga teknologi itu menjadi sebuah hiburan dalam kehidupan anak-anak. Meskipun harus tinggal di rumah, tetapi hiburannya tidak akan kurang. Sedangkan lansia tidak. Masa yang harusnya bersenang-senang jalan-jalan, menikmati hasil atas jerih lelah mereka, itu semua harus diganti dengan tetap tinggal di rumah tanpa teknologi dan yang lainnya. Dan bahkan hal itu juga diperkuat dengan masa di mana anak-anak mereka boleh dikatakan mentas, meninggalkan kehidupan orang tua, hidup dengan keluarganya masing-masing, dan hal itu membuat para lansia semakin putus asa di tengah pandemi COVID-19. Firman Tuhan pada saat ini sangat menarik untuk kita renungkan bersama. Yesaya 46, khususnya ayat 4 mengatakan dengan jelas, "Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, dan aku mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Kitab Yesaya ini sebenarnya berbicara mengenai keturunan Yakub, yakni bangsa Israel yang pada saat itu sedang dibuang di Babel. Di mana di dalam Babel, bangsa Israel mengalami masa keterpurukan. Dan di dalam kondisi seperti itulah janji penyertaan Tuhan itu dinyatakan. Karena Tuhan telah memilih bangsa Israel sejak ada dalam kandungan. Karena Tuhan telah menjanjikan bangsa pilihannya sejak dari rahim, bahkan sampai memutih rambutnya, Tuhan tetap menyertai. Dan hal itu kita yakini juga bersama bahwa Tuhan menyertai para lansia. Tuhan menyertai para orang tua yang di dalam masa keputusasaan. Tuhan boleh menyertai kehidupan para lansia untuk menikmati hari-harinya. Dengan berharap kepada Tuhan, maka kita yakin bahwa orang tua kita, para lansia, boleh tetap kuat, karena Tuhan akan senantiasa menggenapi janjinya. Marilah saat ini kita berdoa terlebih khusus untuk para lansia ataupun orang tua kita. Mari kita berdoa. Di malam pemberian-Mu saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur
bila mana firman-Mu mengingatkan kembali bahwa penyertaan Tuhan sungguh nyata terjadi dalam kehidupan orang tua kami, para lansia, kakek nenek kami. Kami melihat bahwa di dalam masa pandemi COVID-19, para kakek nenek kami, para orang tua kami, sungguh keterbatasan secara fisik ataupun secara mental. Sehingga masa yang seharusnya dipakai untuk boleh bersuka cita, menikmati setiap jerih lelah yang telah dilakukan semasa mudanya, sekarang harus diganti dengan berdiam diri di rumah untuk menjaga imunitas. Di satu sisi kami juga melihat para orang tua kami yang buta teknologi, sehingga hal itu semakin membuat para orang tua kami berputus asa. Tetapi firman-Mu sungguh luar biasa indah. Firman-Mu sungguh menguatkan. Firman-Mu sungguh meneduhkan para orang tua kami. Di masa memutih rambutnya, Tuhan tetap menyertai. Di masa tuanya, Tuhan tetap menggendong. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman itu dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan para orang tua kami, para lansia, sehingga meskipun ada di dalam pandemi COVID-19, para lansia beserta dengan orang tua kami boleh tetap menghayati penyertaan Tuhan yang nyata dalam kehidupannya. Allah Bapa Surgawi, tak lupa pada saat ini kami juga berdoa untuk kami sekalian yang mungkin ketika kami sudah membangun keluarga yang baru, tinggal di kota lain, terpisah dengan orang tua kami. Mampukan kami untuk dapat memberikan perhatian yang lebih untuk orang tua kami, dengan memberikan kabar, dengan menyapa, dengan mendoakan, sehingga orang tua kami dapat menghayati cinta kasih anak-anaknya. Oleh karena itu, biarlah hanya kasih setia Tuhan yang memberkati setiap kami, terlebih khusus orang tua kami. Saat ini juga kami berdoa untuk para orang tua kami, para lansia yang secara fisik sudah semakin lemah. Biarlah hanya kekuatan dan kesehatan yang daripadamu dinyatakan melalui setiap makanan ataupun minuman. Biarlah itu dapat menumbuhkan kekuatan dalam fisik orang tua kami, sehingga orang tua kami boleh merasakan kekuatan yang daripada Tuhan nyata terjadi
berkati, sertai, dan kiranya hanya kasih setiamu yang senantiasa hadir dalam kehidupan para lansia beserta dengan orang tua kami. Sungguh kami berharap kepadamu Tuhan, karena hanya Engkaulah yang mampu memberikan kuasa untuk menguatkan orang tua kami, kakek nenek kami, dan semua para lansia. Sehingga dengan demikian, kesukacitaan Tuhan boleh dinyatakan untuk kehidupan para lansia. Bila mana pada saat ini kami hendak menutup lelah kami dengan beristirahat, Tuhan jaga dan sertai agar kami boleh beristirahat dengan nyenyak, agar besok kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, sehingga kami dapat mengawali hari-hari kami dengan penuh rasa semangat dan sehat. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat beristirahat. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan memberkati kita sekalian. Amin. Shalom.